siapa yang jadi polisi, siapa yang jadi center kelasnya. Bener, nanti kalau nggak dapat sama mama cari ke papa, atau nggak dapat sama papa cari ke mama, dan anak bingung, tidak tahu nilai mana yang perlu dipegang. Jadi sepakat itu penting banget. Bahkan kalau misalnya nggak sepakat, jangan memperlihatkan di depan anak. Kita masuk ke kamar, bicarakan, lalu sepakati dan satu suara. Oke, tadi udah dibahas mengenai dari persiapan sampai masuk ke tahap awal pernikahan, Bu. Oke, ini yang agak sedikit lebih berat sih menurut saya. Intinya kita masuk ke konflik pernikahan. Iya. Dimulai dari yang paling bawah sih menurut saya, yang paling bawah tapi menjadi pemicu. Iya. Masalah keuangan, Bu. Oke. Keuangan dalam rumah tangga itu banyak banget. Ada yang istrinya bekerja dengan penghasilan yang lebih di atas dibanding suaminya. Ada yang suaminya berpenghasilan segini, sehingga istrinya nggak perlu kerja, jadi ibu rumah tangga, namun terkesan nggak ada power, karena nggak megang duit, Bu. Oke. Ada lagi keuangan sendiri-sendiri, terpisah. Kamu kerja ini, saya mau pakai belanja, kamu mau pakai belanja, terserah. Tapi kewajibanmu dalam membiayai anak-anak, kebutuhan hidup, kamu jalankan gitu. Harusnya yang sehat tuh keuangan dalam rumah tangga seperti apa, Bu? Oh, oke. Kalau membahas tentang keuangan rumah tangga, saya tidak bisa bilang harus A atau harus B. Karena setiap rumah tangga, setiap suami istri punya dinamika yang berbeda-beda. Lalu siapakah yang mencatat, siapakah yang mengurus tabungan dan sebagainya. Bisa jadi mungkin istri lebih detail, istri mencatat lebih rapi, kemudian istri lebih bisa skill mengelola keuangan lebih baik, dipegang istri, silakan. Lalu nanti kalau misalnya dipegang istri, lalu bagaimana kepada suaminya, ataukah suaminya misalnya ada kas yang dipegang suami sekian. Kalau suami nanti perlu minta sama istri, itu juga setiap keluarga berbeda-beda. Ada yang memang suami senang untuk diatur supaya terkelola. Ada yang misalnya suami ingin mengelola sendiri. Satu sisi istri memegang keuangan, satu sisi diberi ruang untuk mengelola sendiri. Itu juga kesepakatan bersama itu penting banget. Ada juga istri yang boros gitu ya, ternyata suaminya lebih bisa mencatat dan sebagainya. Kalau istri yang pegang cepat habisnya, tapi suami lebih detail. Nah, kan ini talenta atau skillnya berbeda-beda. Jadi silakan disepakati antara suami dan istri. Kemudian juga seberapa mau bersama-sama atau ada bagian yang terkelola sendiri, yang ini untuk tabungan keluarga, yang ini masing-masing untuk kebutuhan pribadi. Itu kembali lagi, yang terpenting adalah suami dan istri bagaimana kesepakatannya. Itu penting, karena dinamika setiap keluarga berbeda. Namun yang sering menjadi konflik adalah ketika keinginan suami dan istri berbeda. Itu dia. Suami punya prinsip seperti ini, istri punya prinsip seperti ini, terus nggak matching tuh. Nggak cuma masalah keuangan aja, bisa masalah anak, bisa mengurus anak, bisa masalah investasi, kemudian bisa masalah-masalah yang lain karena berbagai perbedaan. Nah, ini adalah konflik dengan bagaimana cara menyatukan perbedaan dan menemukan penyesuaian. Ini sebenarnya yang penting gitu. Itu ya benar-benar harus diselesaikan ya antara kedua belah pihak. Benar. Jadi kalau misalnya masuk dalam pernikahan, terlepas dari konfliknya apapun juga, itu perlu kita pahami bahwa konflik itu adalah wajar. Jadi baik di dalam suami istri, kemudian relasi di dalam persahabatan, relasi di dalam pelayanan pekerjaan, konflik itu wajar. Karena apa? Kita ini punya perbedaan, lalu ketika ingin penyesuaian, itu terjadi konflik. Hanya saja konflik ini terselesaikan dan bagaimana kita menyikapinya
ini yang berbeda satu dengan Iya, yang lain. betul. Ada yang konflik cara menyelesaikannya adalah dengan saling mengkritik, Iya. saling memaki, Iya. nggak mau ketemu jalan tengah, pengen menang sendiri. Nah ini kan nggak sehat ya. Ada lagi yang karena takut konflik, ya udah deh, semua Iya. ya udah deh, ya udah deh. Tampak luarnya kelihatannya ya udah deh baik, tapi sebenarnya kan di dalam hati kita nggak tahu ya. Betul. Apakah benar bisa berdamai dengan hal itu, atau karena nggak mau konflik lalu dipendam. Kemudian ya udah deh juga nggak baik, karena satu sisi pasangannya akan cenderung selalu ingin menang dan ingin diikuti, kan dia juga perlu belajar mendapat masukan dari pasangan yang lain. betul. Yang ya udah deh itu perlu belajar berani menyampaikan. Iya. Ini yang sehat. Jangan yang satu terus mendominasi, yang satu ya udah deh, itu nggak sehat loh. Iya. Jadi masing-masing itu menyampaikan, masing-masing menerima dengan berpikir jernih, lalu skill menemukan kesepakatan bersama, itu sebenarnya yang paling penting di dalam pernikahan. Iya. Pada saat menemukan kesepakatan bersama, yang penting adalah kita perlu paham, nggak selalu dalam keinginan kita harus keinginan kita yang diikuti, nggak selalu kita harus pengen menang. Iya. Ada kalanya kita perlu rela berkorban demi kesepakatan dan juga hubungan bertumbuh. Nah, poin ini yang penting. Apa artinya kita memegang pendapat kita, masing-masing saling memegang pendapat yang bersumber kepada kita merasa paling benar, lalu akhirnya jadi konflik dan akhirnya menjadi nggak sehat. Jadi nggak cuma masalah keuangan, tapi berbagai perbedaan-perbedaan itu sebenarnya yang perlu kita tingkatkan dalam relasi suami istri. Dan sebenarnya konflik itu ya jadi pembelajaran buat kita sebenarnya. Benar banget. Kalau point of view-nya kita itu bukan cuma loh kok kena masalah lagi. Kalau kita punya cara pandang yang berbeda, sedikit berbeda. Benar. Contoh misalnya ada konflik nih, misalnya contoh dalam keuangan. Bukan diatasi dengan itu kan gara-gara kamu, bukan. Tapi gimana kita cari solusi sebenarnya. Benar. And then ketika kita dapat solusi, kita dapat satu pelajaran baru lagi sebenarnya. Benar. Ya kan? Itu betul banget. Dalam konflik bukan mencari siapa benar siapa salah. Benar. Lalu bagaimana yang terutama adalah kita menemukan new understanding, pemahaman baru. Apa yang menyebabkan kita konflik? Apa yang sebenarnya kita inginkan? Cara pandang si suami seperti apa, si istri seperti apa, kenapa berbeda? Lalu ketemu jalan tengahnya. Nah, itu sih sebenarnya penting banget. Lalu kalau konflik bisa diselesaikan dengan sehat, maka relasi bertumbuh karena suami dan istri saling lebih mengenal, kan itu naik level kan? Iya, benar. Lalu bisa menyesuaikan di area ini, berarti skill menyesuaikan itu kan kedewasaan bertumbuh, naik level lagi kan? Lalu relasi juga bertumbuh. Malah yang nggak pernah konflik, jangan-jangan dua-duanya sama-sama flight, betul, sama-sama memendam, tapi di dalam rumah rayapnya itu mulai apa namanya seperti bangunan yang dimakan rayap. Di luar nggak kelihatan. Di luar nggak kelihatan, tapi di hati rapuh. Kemudian juga nanti satu hari ada konflik yang sangat besar, semua yang terpendam akhirnya jadi meledak dan itu yang sering terjadi. Iya. Benar. Oke, kita next lagi Bu, yang kedua. Tadi kan udah ngomong masalah keuangan. Iya. Kemudian yang kedua biasanya pasti menikah mau punya keturunan dong, generasi. Iya, benar. Anak. Masalah anak ini saya rasa problem terbesar juga Bu. Betul. Dalam hal mendidik anak. Betul. Dalam hal aturan-aturan di rumah, disiplin dan sebagainya. Itu sering sekali konflik. Iya. Yang satu maunya mendidik dengan keras, disiplin, yang satu mungkin udah deh karena sayang anak, udahlah maksudnya udah gitu aja nggak apa-apa, masih kecil, belum mengerti dan sebagainya. Nah, sebenarnya peran orang tua dalam mendidik anak ini apakah memang hanya dari sebelah, hanya istri doang sebagai ibu rumah tangga, atau gimana Bu? Iya. Karena gini, maaf Bu, saya potong sedikit. Kalau anaknya bagus, sukses, pasti yang dibilang itu adalah bapaknya. Ini bibit bapaknya. Tapi kalau anaknya nggak bagus, nakal, wah ini mamanya salah didik. Seringkali seperti itu sebenarnya. Ini kalau bapak yang ngomong. Kalau mama yang ngomong, anak sukses ini karena mamanya. Kalau anak nggak bagus karena bapaknya. Tergantung siapa yang ngomong ya. Iya. Ini kalau membahas tentang bagaimana mendidik anak, yang pertama-tama kita perlu pahami dulu bagaimana kita dididik. Kita dididik oleh orang tua kita, bagaimana pola asuh orang tua kita.
Kalau kan pola asuh orang tua tuh ada yang otoriter, Iya. ada yang permisif. Iya. Kalau otoriter kurang kasih tapi besar disiplin. Iya. Kalau permisif kurang disiplin besar kasih. Oke. Ada lagi yang kurang kasih kurang disiplin. Oke. Yang sehat itu adalah besar kasih dan besar disiplin. Oke. Kita evaluasi nih, kita ini dibesarkan oleh orang tua yang mana? Iya. Kalau kita dibesarkan oleh orang tua yang otoriter, Iya. kecenderungan kita menjadi orang tua bisa sama jadi otoriter atau bisa jadi berkebalikan dari otoriter permisif. Iya. Kalau misalnya seseorang dibesarkan oleh orang tua yang permisif, kecenderungannya akan permisif. Nah, ini akan dibawa pola asuh dari orang tua kita. Nggak cuman otoriter atau permisif, bagaimana berkomunikasi dari orang tua ke anak, bagaimana menyatakan kasih, mengekspresikan kasih orang tua ke anak. Kita mewarisi dari orang tua kita, lalu ini kita terapkan kepada anak-anak kita. Jadi penting banget untuk parenting, belajar, lalu bagaimana yang sehat, lalu menyepakati bersama-sama. Kesepakatan itu penting. Dan sekali lagi, seimbang kasih dan disiplin. Terlepas dari pola asuh yang seperti apa, tapi waktu kita terapkan, yuk kita belajar untuk seimbang kasih dan disiplin. Karena kalau suami istri tidak sepakat, anak akan jadi bingung, anak akan semakin terluka, anak juga jadi nggak paham nilai, anak juga jadi nggak ngerti aturan. Dan dia bingung identitasnya. Bingung. Apalagi misalnya siapa yang jadi polisi, siapa yang jadi center kelasnya. Bener, nanti kalau nggak dapat sama mama cari ke papa, atau nggak dapat sama papa cari ke mama. Dan anak bingung, tidak tahu nilai mana yang perlu dipegang. Jadi sepakat itu penting banget. Bahkan kalau misalnya nggak sepakat, jangan memperlihatkan di depan anak. Kita masuk ke kamar, bicarakan, lalu sepakati dan satu suara. Itu penting banget. Kadang mama-mama kan sering gak tega juga, Bu. Jadi misalnya gini, contoh saya nih ya. Iya. Saya ini kalau anak saya salah, saya marah itu wajar. Tapi kalau papanya yang marah, itu saya nggak boleh deh. Papanya pokoknya nggak boleh marahin, nggak boleh sentuh, apalagi sampai mukul. Yang sakit kayaknya saya, Bu. Itu sebenarnya itu benar apa enggak sih? Jadi, tapi kalau dia salah, terus saya yang mukul dia, it's okay. Kalau papanya yang mukul, saya pasti bilang, kamu jangan pukul tadi, kasihan tuh anak. Saya jadi ada pertanyaan. Tadi sempat bilang, kalau misalnya anak salah, kita yang pukul, oke. Jadi sebenarnya itu belum tentu bentuk disiplin. Tapi itu bisa jadi bentuk pelampiasan kekesalan kepada kita. Lalu kita lampiaskan kepada anak. Marah sama anak, kita pelampiasan kekesalan. Kalau seandainya kita punya nilai yang sama, ketika anak melakukan pelanggaran, kita disiplin. Cara disiplin juga udah sepakat. Lalu disiplin itu bukan pelampiasan kekesalan. Jadi waktu kita lihat suami kita melakukan hal itu, kita tahu itu bentuk disiplin untuk konsekuensi karena ada aturan yang dilanggar. Bukan suami melampiaskan kekesalan. Kalau suami melampiaskan kekesalan, kita nggak tega. Beda loh. Disiplin itu beda dengan melampiaskan kekesalan dan kemarahan. Kalau disiplin itu dilakukan adalah jadi ngerti. Aturan dijelaskan kepada anak, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kemudian sepakat nih, mana boleh, mana tidak boleh. Ketika anak melanggar, diberi peringatan. Ketika peringatan itu tidak dijalankan, barulah diberi konsekuensi. Jadi disiplin itu adalah pemberian konsekuensi untuk mengkoreksi sikap dari anak supaya anak berubah. Dan waktu kita mendisiplin, kita lihat ini karena kekanak-kanakan dia, karena dia tidak bisa atau keterbatasan dia, atau memang dia dengan sengaja melakukan pelanggaran. Ketika dengan sengaja melakukan pelanggaran, berikan disiplin, yaitu bentuk konsekuensi. Dan saat disiplin perlu sepakat. Jadi ini penting banget nih kesepakatan. Ketika sudah memberikan disiplin, di situ perlu dilakukan rekonsiliasi dengan anak, dijelaskan bahwa disiplin ini diberikan karena pelanggaran ini. Tapi papa dan mama tetap sayang. Ini adalah koridor untuk menjalankan disiplin, bukan sekedar kemarahan. Emosi. Karena kalau kita marah sama anak, value yang kita mau tanamkan, misalnya
kita marah karena anak melakukan pelanggaran, lalu kita marahin, berharap supaya anak tidak melakukan pelanggaran ini lagi. Yang diingat anak bukannya pesan kita tentang hal ini. Yang diingat anak adalah mama atau papa marah-marah dan luka itu yang tertanam dalam anak. Tapi value pesannya untuk perubahan anak nggak inget. Makanya cenderung anak berulang-ulang terus, dibuat terus, seakan-akan kok nggak denger ya orang tua ngomong, padahal memang nggak sampai pesannya. Nggak sampai pesannya, dan berulang-ulang karena terluka, perilakunya jadi buruk. Benar. Nah, terus kalau kita mau menyampaikan pesan kepada anak, menanamkan nilai, itu jangan di masa konflik. Jadi nggak terima, nggak masuk. Jadi di ulangan 6 itu kan ditulis apa yang kuajarkan kepadamu, sampaikan kepada anak-anak berulang-ulang pada waktu tidur, menjelang tidur, pada waktu kita makan bersama-sama. Bukan waktu konflik. Bukan. Jadi waktu kita misalnya lagi makan bareng, kita sambil sharing, tanamkan nilai. Waktu kita lagi jalan-jalan sebelum tidur, kita ngobrol, tanamkan nilai sama anak, itu anak akan terbuka dan masuk nilainya kepada dirinya. Tapi kalau lagi masa konflik, lalu apalagi dengan kekesalan, kita mau tanam nilai, apalagi dengan marah-marah, itu nggak masuk. Nah, setelah anak-anak biasanya nih Bu, yang paling sering juga adalah mantu versus mertua. Kan mantu versus mertua gitu. Nah, seringkali kan ada mertua yang kalau kita mau bilang ikut campur, sebenarnya saya yakin mertua ini pasti tujuannya baik Bu, karena dia sayang cucunya. Jadi ikut andil dalam mendidik anak, mendidik cucu lah berarti anaknya kita ya, mendidik cucu. Namun seringkali yang mereka ajarkan bertolak belakang dengan kita. Jadi biasanya ada mama yang karena sayang anak, jadi kurang mendisiplinkan. Tapi dari sisi mertua, dia lihat nih loh, kok anak kamu pelanggaran gini, kamu kok ngasih permission lah gitu. Kok masih ngasih kayak gitu? Kenapa nggak didisiplinkan? Ada lagi contoh lain, orang tua yang terlalu otoriter seperti Ibu bilang, mau pokoknya disiplin. Tapi dari segi mertua, loh, kok cucu saya diperlakukan gitu? Dia kan masih kecil. Nah, dari situ kan biasanya konflik Bu, antara mertua dengan mantu. Kalau antara mertua dengan anaknya, ya sudahlah, kita rasa itu jarang Bu, karena anaknya sendiri kayaknya Bu. Tapi kalau dengan mantu, itu sering banget konflik. Nah, gimana Bu kalau masalah itu? Atau mungkin bukan hanya masalah cucu yang dipermasalahkan, mungkin masalah anaknya yang mungkin gak diurus. Padahal sebenarnya anaknya merasa nggak apa-apa sih Ma, saya tahu istri saya sibuk misalnya, atau saya tahu suami saya sibuk. Tapi malah mertua yang loh nggak boleh, kamu harus urus suami kamu gini loh. Masa kamu makan suamimu nggak diperhatikan? Contoh kecilnya. Itu gimana? Ini mertua perempuan dengan mertua perempuan dengan menantu perempuan ya. Kalau kita bahas kebanyakan gitu, biasa seperti itu. Tapi ada juga yang mertua laki-laki yang. Benar. Kalau mertua perempuan dengan menantu perempuan, konflik itu terjadi karena dua-duanya mengasihi pria yang sama. Satu mama mengasihi anak, satu istri mengasihi suami. Benar. Terlepas daripada itu, kalau kita kembali kepada prinsip firman Tuhan, ketika suami dan istri menikah, maka meninggalkan orang tuanya, mereka menjadi satu daging. Dan ini adalah prinsip. Ketika menikah, suami istri mandiri. Jadi membangun keluarga dan mengambil keputusan sendiri dengan kesepakatan. Namun bukan berarti mengabaikan inputan. Boleh banget belajar dari pengalaman orang tua atau mertua, menerima masukan dari mertua atau orang tua, boleh banget menjadi masukan. Kalau nggak dengerin juga kan nggak tepat juga. Tapi kalau terpengaruh sampai terintervensi, itu juga tidak sehat. Menerima masukan, tapi keputusan bersama itu yang idealnya. Sekarang kenapa seringkali terjadi permasalahan mertua sama menantu dan juga anak? Kita lihat dari 3 sisi juga. Sebagai mertua nanti ya, satu hari kalau jadi mertua, kenapa seringkali ikut campur kepada urusan rumah tangga anak-anaknya? Sebagai mertua atau orang tua, kita perlu cek. Bisa jadi kita ini memang nggak ngerti tentang prinsip firman Tuhan, atau bisa jadi kita ini orang tua dan mertua yang mungkin kesepian
emotional needs-nya defisit, lalu menjadikan anak dan keluarga anak untuk mengisi kesepian dan menjadikan cucu untuk mengisi kesepian, sehingga banyak intervensi dan melekat kepada anak. Ada loh yang tipe seperti itu, sehingga perlu evaluasi dari orang tua ataupun mertua. Izinkanlah anak-anak udah dewasa dan mandiri mengambil keputusan sendiri. Ini sebenarnya udah dimulai nih dari remaja, dewasa muda, lalu udah menikah. Izinkanlah. Ini dari sisi mertua dan orang tua. Dari sisi anak dengan orang tua juga perlu belajar mandiri. Apalagi masa sih udah menikah masih tetap jadi anak mami, dikit-dikit tergantung kepada orang tua atau anak papi. Jadi belajar mandiri. Oke. Kemudian dari sisi kita nih kepada pasangan yang dengan mertua ya, dengan mertua, kita juga perlu cek diri kita. Kita bisa nggak suka dengan mertua karena apa? Atau karena kita tuh jealous dengan mertua, atau karena kita ketika suami mendengar perkataan mertua lalu lebih setuju dengan perkataan mertua, kita lebih merasa kalahkah? Atau kita merasa tidak dihargaikah? Atau kita merasa ditolakkah? Ini kan perasaan-perasaan yang memang bisa menjadi sumber konflik. Bisa jadi inputan mertua itu baik, lalu suami berpikir jernih dan berpikir inputan mertua itu baik, lalu pada saat disampaikan kita udah menganggap suami lebih pentingin mertua. Belum tentu ya. Namun jika memang mertua yang intervensi, setelah dievaluasi mertua memang intervensi, untuk bicara dengan mertua memang perlu, misalnya kita dengan suami jadi suami bicara dengan mamanya atau papanya, tapi perlu sepakat dulu. Perlu sepakat, caranya adalah kita bicara baik-baik dengan pasangan kita, dengan suami kita. Ini dari sisi saya misalnya ya, istri kepada suami, ceritakan kepada suami hati kita, kerinduan kita, lalu pada saat menyampaikan kepada orang tua, bukan menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua atau mertua salah, kita lebih benar, bukan gitu caranya. Tapi bilang kepada orang tua atau mertua, izinkanlah kami berdua belajar dewasa dan mandiri untuk mengambil keputusan dari mendisiplin anak dengan cara seperti ini, izinkanlah. Beda ya dengan bilang, ih si mama gimana sih? Itu gimana sih si papa sih nggak bener? Itu kan berarti menempatkan kita benar, dia salah, itu kan memicu konflik. Dari cara bicara, cara pandang, cara bersikap. Jadi penting banget juga mengkomunikasikannya gimana. Iya, ini adalah prinsip-prinsip yang ada ya. Tapi kalau misalnya kita sebagai istri, kemudian suami lebih memilih untuk keputusan yang diberikan oleh orang tuanya, sebagai istri kan tentunya ada prinsip kita tunduk kepada suami dan mensupport keputusan suami ya. Iya. Dan percaya Tuhan yang akan bekerja lewat keputusan itu. Terlepas benar atau tidak, tapi kita mempercayai saat kita taat kepada prinsip firman Tuhan untuk tunduk kepada suami, Tuhan yang akan bekerja dalam keluarga kita. Benar banget sih Bu. Nah, satu hal lagi Bu, ini sih pembahasan yang jarang sih saya rasa diceritakan detail. Mengenai seks dalam berumah tangga. Kalau bahas ini kan biasanya orang menganggap tuh sesuatu yang tabu. Tapi menurut saya ini sesuatu yang cukup penting Bu, dalam hubungan suami istri. Betul, bahkan sangat penting ya. Iya, sangat penting. Nah, kadang orang menganggap seks itu hanya keinginan nafsu dari suami. Karena mayoritas ya kita tahu lah, para lelaki kan lebih tinggi ya Bu masalah itunya ya tanda kutip. Nah, sementara si istri yang kebanyakan kurang bisa Bu, kurang bisa melayani dengan baik mungkin. Nah, umumnya seks dalam berumah tangga ini harusnya seperti apa Bu? Ada kan yang hyper, ada yang nggak terlalu. Nah, apalagi istri kebanyakan kan udah kerja, ngurus anak, ngurus rumah, otomatis pasti keinginan agak menurun dong Bu. Nah, sementara dari suami kan nggak sama. Nah, hal-hal kecil ini yang sebenarnya biasanya kita anggap adalah di pikiran istri itu, aduh kamu kok maunya itu doang ya gitu loh. Sementara itu kebutuhan pria.
yang saya percaya adalah Tuhan mau seks ini bukan hanya mengenai nafsu, Bu. Iya. Ya kan, waktu keintiman terjadi itu Iya. sebenarnya ada perpaduan antara suami istri menjadi satu, Bu. Iya. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan lebih detail, Bu, mengenai seks Iya. dalam pernikahan. Iya, iya. Ini penting karena kita percaya seks itu adalah diberikan oleh Tuhan, betul. Lalu juga seks itu artinya adalah satu pria, satu wanita. Ya. Kemudian Tuhan memberikan Berlawan jenis ya, Bu, ya? berlawan jenis. Tuhan memberikan hubungan seks itu sebagai perekat Ya. antara suami dan istri di dalam pernikahan. Itu perlu digarisbawahi dalam pernikahan ya, dalam pernikahan. Kemudian tujuannya untuk apa? Sebagai ekspresi kasih yang paling intim antara suami dan istri. Kemudian nggak hanya hubungan fisik. Di dalam hubungan seks itu juga ada keterlibatan hubungan emosional, saling mengasihi, saling memberi, saling ingin menyenangkan pasangan. Itu adalah dasarnya. Kemudian seringkali terjadi penyalahgunaan untuk diri sendiri, kepuasan diri sendiri. Jadi kalau kita tahu dasar dari seks itu adalah untuk membangun kasih sayang antara suami dan istri, walaupun membangun kasih sayang bukan melulu dengan seks ya, maka hal itu juga bisa dipelajari, bisa dikomunikasikan, dan penting juga untuk dipelajari dan dikomunikasikan. Makanya di bimbingan pranikah ada bagaimana untuk bisa memiliki relasi keintiman seksual yang sehat. Kemudian juga bagaimana perbedaan pria dan wanita di area keintiman atau hubungan seksual. Ini juga perlu dipahami, ada perbedaannya. Lalu perlu juga komunikasikan dalam hal ini. Kesepakatan, kemudian apa yang dirindukan, apa yang diinginkan, itu memang perlu dikomunikasikan antara suami dan istri. Disinilah belajar keterbukaan mengenai apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan dari hati kita. Disinilah belajar keterbukaan juga, karena kan keterbukaan gak cuma masalah seks, tapi masalah hati kita, masalah pergumulan yang lain. Nah, kalau hal ini dikomunikasikan, lalu kita bisa saling untuk membahagiakan pasangan di dalam hubungan seks. Nah, maka hubungan seks akan terjalin dengan baik. Sebenarnya poinnya di situ sih. Dan jangan ragu untuk mengkomunikasikan. Iya, benar. Kadang ya sebagai wanita mungkin malu ya, Bu, untuk mengkomunikasikan mungkin. Itu malu karena apa? Karena persepsi, pola pikir, cara pandang tentang seks yang mungkin tercemarkan dengan pengalaman kah, ataupun juga mungkin dulu sering dibilang jangan bahas masalah itu, ataupun juga dengan pengajaran-pengajaran yang tentang kalau membahas masalah seks itu adalah hal yang tabu. Nah, ini dari mana nih? Entah dari budaya kah, dari justru nilai yang ditanam dari orang tua kah tentang seks itu tabu, sehingga waktu membicarakan kita udah merasa bersalah. Nah, ini pola pikir yang tidak tepat, yang justru bisa menghambat hubungan seks di dalam suami istri. Jadi perlu dibicarakan dan perlu dikomunikasikan. Nah, efek dari hal tersebut, Bu, kebanyakan kan yang sering sekali terjadi sekarang adalah perselingkuhan, Bu. Dan ketika kita mereview, kebanyakan alasan yang timbul itu para suami itu mengatakan iya karena tidak mendapatkan di rumah. Sementara pasti ada pembelaan dong dari sisi istri. Kok segampang itu, Bu? Maksudnya apakah segampang itu pria untuk melangkah ke perselingkuhan, Bu? Ya, wow, kalau membahas perselingkuhan, kita juga perlu paham loh, ada jenis-jenis perselingkuhan. Ada perselingkuhan yang terjadi, nah istilahnya one night stand, karena satu malam. Misalnya keluar kota, lalu tiba-tiba godaan muncul, dan kali itu dengan saat itu juga gitu ya, terus pulang, wah kilaf nih gitu. Tapi ada perselingkuhan. Itu boleh istilahnya jajan gitu ya, Bu? Iya. Tapi ada perselingkuhan yang saya lupa istilahnya, tapi itu yang melibatkan kelekatan emosional. Jadi kayak dia jatuh cinta lagi kan? Iya, betul. Ada emotional attachment dengan pasangan selingkuhnya. Justru sebenarnya yang lebih sulit adalah yang ini. Dan perselingkuhan karena emotional attachment, awalnya mungkin sebenarnya tidak ingin selingkuh, tapi punya kebutuhan emosi yang tidak didapatkan dari pasangannya, entah suami atau istrinya di rumah. Kemudian
lama-lama memiliki kekosongan, dan ketika memiliki kekosongan tidak mencari solusi, tetapi mulai mungkin dekat dengan orang lain yang mungkin tadinya biasa aja, entah di kantor atau di mana, lalu mulailah kok sama dia nyambung. Ketika sama dia nyambung, mulai ada intensitas untuk ketemuan lebih lagi, dan disitulah kekosongan emosi terisi sama dia. Lama-lama semakin dekat, saling mulai membutuhkan, mulai janjian, ketemu makan siang dan sebagainya, WhatsApp mulai intens, ditambah kasih emoticon gitu ya. Lama-lama semakin melekat, sulit untuk berpisah, kemudian melekat, semakin dekat, dan terjadi hubungan seks di dalam perselingkuhan. Inilah yang mungkin terjadi karena memang emotional needs yang defisit. Ini bisa terjadi. Atau ada lagi perselingkuhan yang terjadi karena memang dia punya masalah di dalam area seksualnya. Entah misalnya kecanduan seks kah, atau mungkin ada area di mana isu-isu yang abnormal dalam dirinya sehingga dia memang ada kecanduan di area seksual. Nah, kalau hal ini memang perlu ditangani oleh terapis seksual. Tapi paling banyak yang terjadi adalah sebenarnya di sini karena emotional needs atau kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi dari pasangan. Atau ada juga yang memang punya masa lalu, kebutuhan emosional defisit, kemudian pasangan sudah memenuhi tapi tetap merasa kurang. Jadi memang ada tipe-tipe yang punya potensi untuk jatuh di dalam area seksual. Antara lain punya masa lalu yang kebutuhan emosinya tuh defisit banget ya, sehingga pemenuhan dari pasangan merasa kurang dan berusaha mencari yang lain dan tidak pernah terpenuhi, lalu mencari lagi, tidak pernah terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah ternyata kalau sebelum menikah suka melakukan hubungan seks sebelum menikah, itu ada kecenderungan ketika menikah potensi perselingkuhan dan mencari teman untuk berhubungan seks yang lain bisa lebih berpotensi dibandingkan pasangan yang menjaga kekudusan pada saat sebelum menikah sampai pernikahan. Tuh. Kemudian yang ketiga juga ada orang yang memang punya kecanduan pornografi. Iya, jadi kalau seseorang punya kecanduan pornografi itu potensi perselingkuhan itu lebih besar dibandingkan yang menjaga apa yang dilihat. Apa yang dilihat dalam tontonan dan sebagainya. Karena kan ketika menonton pornografi, imajinasi, kemudian juga hasrat seksual yang tidak sehat, apalagi tidak terpenuhi atau kurang terpenuhi oleh pasangan, dia sulit mengontrol dirinya dan mencari yang lain. Lalu juga background seseorang yang punya kecenderungan di dalam perselingkuhan juga adalah orang yang memang tidak punya penguasaan diri. Semau-maunya melanggar aturan, apa yang diinginkan didapatkan. Nah, itu juga mempengaruhi sehingga sulit untuk mengontrol diri. Dan ada satu lagi loh, ada seseorang yang memang tipenya memendam perasaan. Wow, memendam perasaan, iya. Jadi apa-apa perasaan ditekan, dia stres ditekan, dia marah ditekan, dia sedih ditekan. Tanda kutip tampak luarnya baik-baik dan tenang-tenang, tapi sebenarnya menekan perasaan. Sekali lagi, emosi dan perasaan nggak boleh ditekan, perlu diproses, ada ventilasinya, diuraikan dan diproses. Karena begitu ditekan, seseorang menjadi gelisah. Ketika gelisah, dia mencari jalan keluar untuk kelegaan, dan jalan keluar itu bisa macam-macam. Ada yang narkoba, ada yang merokok, ada yang pornografi, ada yang mencari pasangan. Pelampiasan dari membuang rasa stresnya adalah dengan berhubungan seks. Jadi penting banget untuk kita mengelola emosi. Dan kan perselingkuhan atau kecanduan dalam area seksual itu kan buahnya. Tapi di balik itu sebenarnya permasalahan dalam diri kita yang mana nih? Ada berbagai sumber. Jadi penting banget untuk memahami, karena potensi ini berpikir kalau udah menikah akan terpenuhi dari pasangan, belum tentu. Karena kan ketika ada masalah tidak dikomunikasikan, tidak membangun hubungan yang seks dengan pasangan. Jadi pelampiasannya ke sana. Sehingga penting banget, dan suami istri penting banget untuk membahas hal ini juga. Kan tadi sempat bahas ada yang memang kebutuhannya tinggi, ada yang kebutuhannya rendah.
dan itu bawaan masing-masing. Lalu ketemu jalan tengahnya, Oke. Jadi sebenarnya nggak boleh juga selalu disalahkan. Iya. Ini gara-gara istri nih di rumah nih, makanya Iya. selalu suami tuh nyarinya di luar. Berarti kalau saya dengar dari apa yang ibu sampaikan, Kedua belah pihak. iya benar. Iya. Makanya mereka perlu komunikasi bu ya, Betul. supaya tahu jalan keluarnya. Nah, memang satu lagi, istri juga nggak boleh menyalahkan dasar suami tukang selingkuh. Iya. Bisa jadi suami nggak mendapat kebutuhan emosional di rumah, lalu suami dimarahin melulu, nggak betah. Tapi kan semua manusia kan butuh untuk didengarkan dan sebagainya. Iya. Lalu bertemanlah dengan orang yang mau mendengarkan, lebih dekat lagi. Ditambah istri tidak melayani suami dalam kebutuhan seks, sedangkan itu memang kebutuhan yang Tuhan berikan secara alami. Lalu mencari pemenuhan dari luar, nanti yang disalahkan adalah si suami yang tukang selingkuh. Jadi perlu evaluasi dari dua-duanya. Iya. Ya. Betul. Saya mau tutup bu, Iya. tutup satu statement menurut saya. Jadi pasangan itu pasti beda. Iya. Ya. Jadi jangan harap, saya mau menikah dengan dia karena saya merasa cocok. Ada sisi kecocokan, Ada betul. sisi kecocokan, Tapi betul. perbedaan pasti ada juga. Iya. Justru karena kita berbeda, makanya Tuhan kasih jadi satu. Benar. Makanya orang yang menikah itu gendernya laki-laki Beda. dan perempuan. Iya, itu aja Nggak udah bisa beda. sama. Benar. Nah, saya kasih ilustrasi bu, kaki ini bu. Iya. Jadi ketika kita menikah, tuh kan kita harusnya jadi satu. Iya. Ketika kita jalan, kaki ini nggak bisa jalan bersamaan dua. Betul. Jadi ada yang satu di depan, ada yang satu di belakang. Iya. Kadang suami lebih unggul dalam hal tertentu. Iya, setuju. Kadang istri yang lebih unggul Betul. dalam hal tertentu. Betul. Makanya suami istri itu harusnya jadi saling menopang bu. Betul banget. Karena kaki kalau berdiri cuma satu nggak imbang bu. Betul. Apalagi kaki kanan minta kaki kiri pakai sepatu kanan juga nggak mungkin juga. nggak bisa. Iya. Jadi perannya masing-masing bu Iya, ya. perannya masing-masing. Benar, bagus banget. Benar. Iya. Oke. Jadi mungkin itu saja bu. Iya. Terima kasih banyak sharingnya hari ini, betul-betul sangat memberkati. Terima kasih juga. Yang terpenting adalah bagi kita yang dimulai adalah kita tahu identitas diri kita. Iya, Entah aware. itu sudah menikah maupun belum, menikah. nggak ada kata terlambat Iya. buat kita tahu identitas diri kita. And then yang bakal ngefek ke yang bagi yang belum menikah akan terus berkelanjutan sampai dia menikah dan memiliki anak Iya. generasi. Benar. Karena kita pun mau generasi di bawah kita itu pasti harusnya jauh lebih baik dari kita Iya, dong bu. iya. Kita nggak mau dia jatuh lebih buruk. Iya. Dimulai dari kita sendiri. dulu. Kita mempersiapkan diri kita supaya generasi kita menjadi lebih baik. Iya. Oke. Oke. Terima kasih Terima banyak, kasih. Bu. Tuhan berkati ya. Oke. Oke. Bye bye.